kuat jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah 8 kemaksiatan yang menghilangkan kenikmatan. Nah tadi kita sudah bahas nih, di awal ada 3 yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah kemaksiatan ria yang menghilangkan kenikmatan dari ibadah. Yang kedua adalah kemaksiatan syirik yang menghilangkan nikmat harta yang halal. Dan yang ketiga adalah kemaksiatan zina dan aborsi yang menghilangkan nikmat keharmonisan rumah tangga. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Nah sekarang kita akan lihat lagi sebuah tayangan ya tentang suami yang selingkuh dengan teman istri. Nauzubillah, ini dia tayangannya. Video kan. Jangan telepon siapapun ya. Buka kok. Enggak. Telepon Bang Indra. Ini ya, ini bukti ya. Sedang di hotel. Jangan pegang HP. Ya, sedang di kamar ya. Ini istrimu. Pegang aja apinya, Pak. Ini perempuannya. Ini pelaku selingkuh ya. Nah, nampak ini bukti di dalam hotel. Enggak ada. Kamu masih suamiku. Jangan bising. Enggak apa-apa. Biar. Biar aja. Tahu. Ya Allah, ini dia ya, Ustaz Syam nih kita bahas. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Nih Ustaz Syam ya, benarkah pasangan yang baik itu suami istri atau mungkin apa ya, boleh dibilang suami istri nggak lagi menikmati keindahan waktu bersama nih. Karena disebabkan kemaksiatan yang telah dilakukan berkali-kali. Coba dijelasin deh kemaksiatan apa nih yang menyebabkan ini, mohon izin. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan hilang. Yang selanjutnya adalah pasangan yang halal, kenikmatannya akan menghilang karena kemaksiatan yang keempat, yaitu cheating atau selingkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebagaimana zina itu yakni dilakukan oleh organ tubuh kita, alat kelamin kita, namun daripada bagian-bagiannya ada zina juga disebut dengan mata itu berzina, tangan itu pun berzina, telinga itu pun berzina, mulut itu pun berzina. Lalu yang membenarkannya adalah al-farj, yakni di antara kedua paha kita. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an bahaya sekali tentang hal ini. La taqrabuz zina innahu kana fahisha. Makanya tadi Mas Fadli sudah menggambarkan di awal, orang suka cerita gitu ya Mas Fadli. Suka diceritain, suka dicurhatin, maka dia ada rasa penasaran di dalamnya. Maka dikatakan karena Nabi SAW sudah yang namanya menggambarkan dari awal, ternyata ada yang namanya zina telinga, ternyata ada yang namanya zina mata. Kenapa? Karena gambaran-gambaran tadi itu yang merealisasikannya nanti itulah di antara dua paha tersebut. Maka subhanallah, na'udzubillahi min dzalik, falya'udzubillah, dari hal-hal yang demikian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada pemicu-pemicunya, bukan hanya perselingkuhannya tapi pemicunya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sangat khusyuk di dalam Al-Qur'an. Innalladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman untuk selalu tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita masih yang namanya mendekati perbuatan tersebut tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Kami bukanlah seorang yang lebih soleh daripada jamaah yang ada di rumah, namun ternyata ada juga hal-hal yang akan menggoda kita. Contoh misalnya semenjak ini bukan bermaksud lebih baik ya. Semenjak Syam menikah, Syam diskusi sama istri, kata Syam, kalau ada perempuan yang curhat, kalau ada yang begini yang curhat, saya akan minta izin kepadamu untuk menjawabnya. Kalau kamu bilang jangan dijawab, enggak dijawab gitu. Karena sangat membuka yang namanya pintu-pintu kemaksiatan. Karena kita enggak pernah tahu, setan itu menggoda dari hal-hal yang baik. Jadi jangan kira teman-teman sekalian, setan itu menggoda dari hal-hal yang buruk. Tidak, setan itu menggoda dari hal-hal yang baik. Contoh tadi, sedekahnya, ibadahnya. Setan menggodanya bagaimana? Baca Al-Baqarah aja. Itu hal baik gak Al-Baqarah? Hal yang baik.
kemudian harta yang halal lalu dicampur dengan kesyirikan. Apakah harta yang halal itu baik? Baik. Setan menggoda daripada hal-hal yang baik. Orang curhat itu apakah baik? Baik orang curhat. Memberi solusi itu apakah baik? Baik. Tapi setan bisa masuk ke dalamnya. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kau baca Quran, minta tolong kepada Allah perlindungan dari setan. Padahal kita mau baca Quran loh. Baca Quran itu baik, baik, tapi setan bisa masuk ke dalamnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan menggoda dari depan, setan menggoda dari belakang, setan menggoda dari kanan, setan menggoda dari kiri. Untuk apa sebenarnya setan itu menggoda? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, saya menggoda mereka dari berbagai arah dan engkau akan mendapati mereka banyak di antara mereka yang tidak bersyukur. Apa sih sebenarnya yang membuat kita selingkuh? Yang membuat kita selingkuh adalah rasa tidak bersyukur di dalam diri kita. Nabi SAW mengingatkan, kalau engkau keluar rumah lalu engkau melihat seorang wanita dan itu menimbulkan syahwatmu, maka pulanglah engkau ke rumahmu karena yang ada di rumahmu itu tidak berbeda dengan apa yang engkau lihat di luarnya. Namun itulah godaan syaitan, kita sama-sama ma'adzallah berlindung kepada Allah daripada hal-hal demikian. Iya, saya jadi ingat kata guru saya Ustadz Maulana. Apa itu? Bilang, kalau kau lihat sesuatu di luar itu yang bagaimana itu sama yang di rumah. Iya. Nggak usah dipikirin Jadi katanya. alhamdulillah. Makanya Iya. kita yang belum menikah itu kadang-kadang dulu itu agak susah. Kita mau pulang ke rumah tidak ada. Nggak ada yang bayangin. Kalau ada yang curhat perempuan, Iya, betul, Ustaz. kasih istri yang jawab. Iya, betul. Saya dulu begitu. Iya. Kalau ada yang curhat perempuan, saya kasih almarhumah. Nah tapi intinya Masya gini ya, Allah. buat pelakor, pebinor di luar sana ya, masih ada kesempatan waktu untuk bertobat. Betul. Ya. Jalan di jalan yang lurus, jangan sampai ini kejadian adanya di keluarga Anda, nauzubillah min dzalik kan gitu. Pasti sakit hati. Nah sekarang kita akan lihat lagi sebuah tayangan lagi, ini ada tayangan viral ya, tentang curahan hati seorang anak. Ini dia tayangannya. Kenapa kau selalu naik darah tinggimu? Gara-gara daun ubi lah itu selalu kau makan. Sampai kau marah-marah selalu aku. Tak boleh ke 1 hari 5 hari. Jangan kau kuat marah-marah aku mah. Kali-kali kau mau marah-marah. Sakit hatiku mah. Kau selalu marah-marah. Aku ini sudah sekolah mah. Sudah tolong mama cuci piring lah. Masakan mama makanan. Mama tak kesian ke aku. Mama selalu sejak marah-marah. Waduh, itu saya pikir dia udah jadi pegawai itu pakai dasi gitu ya. Pegawai di satu perusahaan. Seragam sekolah Thailand gitu. Oh iya. Tapi ini anak nih tadi mungkin yang nggak ngerti ya, sedikit dijelaskan. Ini anak ini jadi korban orang tuanya marahin terus. Karena mungkin sakit hatinya orang tua mungkin dengan ibu dengan suaminya atau suami dengan ibunya, apa istrinya gitu ya kan. Anak kan jadi korban nih. Nah pertanyaannya tadi nih Bib, nih kita balik lagi ke sebelum iklan. Apakah benar nih orang tua ini yang tidak merasakan kenikmatan waktu bersama dengan anak ini karena ada maksiat yang pernah dia lakukan atau mungkin masih dia lakukan Bib? Mohon izin penjelasannya. Baik, mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, maksiat yang kelima yaitu maksiat lidah karena menyakiti hati anak dan menyia-nyiakan waktu bagi keluarga ataupun bagi anak kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, rahimallah walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, kasih sayangnya bagi orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Nah ini kita sebagai orang tua penting untuk membantu, memberikan motivasi kepada anak kita agar mereka berbakti kepada kita. Salah satu caranya dengan apa? Yaitu menjaga lisan kita ketika kita berbicara dengan mereka. Sebagaimana dikatakan, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang itu di dalam menjaga lisannya. Dan ingat, lisannya orang tua adalah mujab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Omongannya jadi doa. Kalau anak bilang ibaratnya, "Pak, aku ini
minta uang dong sama kamu. Dasar kamu anak bikin bangkrut. Nah akhirnya apa? Akhirnya jadi doa. Doanya apa? Anak tersebut membuat sial bagi dia. Atau doanya suami terhadap istri. Doanya istri terhadap suami. Dasar kau suami bokek terus. Akhirnya suaminya jadi apa? Jadi bokek. Nah ini perlu kita sadari bahwa kita seandainya anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Saya pernah dengar teman saya, subhanallah, padahal anaknya tuh mohon maaf ya agak nakal gitu ya, agak nakal. Ini anak kamu, Masya Allah ya, lagi aktif-aktifnya gitu. Saya bilangnya lagi aktif-aktifnya. Beliau ngomong, iya Habib, ini anak saya lagi soleh-solehnya. Nah ini kan salah satu contoh doa yang diucapkan oleh orang tua. Kemudian pernah terjadi kisah di zaman Sayyidina Umar, ada orang tua ngadu terhadap Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, nih Amirul Mukminin, kita punya anak ini durhaka luar biasa kata dianya. Akhirnya anaknya ngomong kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar kata dianya, ketahuilah bahwa orang tuaku ini tidak menyelesaikan haknya terhadapku. Bukankah orang tua anak itu memiliki hak terhadap kedua orang tuanya? Betul katanya. Akhirnya dibilang sama anak ini, Amirul Mukminin ketahuilah bahwa ayahku ini menamai aku dengan nama Ju'lan. Apa Ju'lan itu? Artinya tikus, curut. Dinamain anaknya curut. Udah gitu apa? Udah gitu akhirnya nggak dikasih pelajaran sedikit pun. Nggak diajarin Al-Quran, wala apa, wala ini, wala itu. Akhirnya apa? Akhirnya kata Sayyidina Umar dipanggil lagi orang tuanya. Wahai orang tua kata dia. Ente ini sudah mengajak anak ente durhaka sebelum dia durhaka sama ente. Nah ini kita perlu pelajari sebagai orang tua. Ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Di antaranya apa? Di antaranya juga membagi waktu kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga anak itu terbentuk sesuai visi misi yang kita inginkan. Kita pengen anak kita apa? Jadi orang sukses. Ayo didik mereka. Ajak mereka ke tempat kerjaan kita. Ajak mereka ke toko kita dan lain sebagainya. Agar apa? Agar mereka mengerti. Nah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau jadi orang besar. Beliau jadi orang yang sangat Masya Allah. Ayahnya ini seorang mufti. Kita tahu mufti ini waktunya pasti terbagi-bagi untuk melayani fatwa dari sini dan lain sebagainya. Tapi ayahnya ini selalu mengajak anaknya untuk duduk bersama beliau di Masjidil Haram, di tempat beliau ngajar dan lain sebagainya. Agar apa? Agar anaknya menjadi sesuai visi misi yang ditanamkan oleh orang tuanya. Nah ini penting bagi kita, di antara hak-hak juga orang tua terhadap anaknya adalah mengajak mereka selalu untuk berkecimpung di dalam waktu-waktu yang berharga. Dan baiknya juga bagi orang tua untuk meluangkan waktu khusus bersama keluarga, bersama anak dan istrinya. Betul. Nah, mudah-mudahan jadi pelajaran yang baik bagi kita Amin, semua. amin ya rabbal alamin, Masya Allah ya. Jadi salah satunya juga tadi sempat disinggung juga, memberikan anak juga namanya yang baik. Yang baik. Jangan betul. yang buruk-buruk, Betul. namain anak curut, ya ntar anak bau terus. Nama itu kan doa. Nama Betul. doa. Nah sekarang nih ya, buat jamaah yang ada di rumah mungkin yang sudah mengirim pertanyaan ya, pasti pengen dijawab dong. Kira-kira pertanyaan siapa yang dijawab hari ini? Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, senang rasanya kalau ini kita lagi di segmen ini. Karena makin mendekatkan diri kita bersama jamaah yang di rumah. Sudah ada berapa Ada pertanyaan? yang masuk dua Masya nih, Allah. Ustaz. Dua, silakan dibacakan. Siap Ustaz, tabi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya mengenai rumah tangga. Kalau suami mau poligami karena janjinya, dan bisakah janjinya dibatalkan? Soalnya suami saya sama istri dan keluarganya saja dia tidak adil. Maaf, masih suka maksiat Ustaz suami saya tuh. Hati saya disakiti, bahkan kerjaannya judi bola terus. Poligami malah bikin saya makin tersiksa dan gak bisa menikmati hidup Ustadz. Saya mau suami saya balik kayak dulu awal menikah lagi. Gimana caranya Ustadz? Ya mukalibal qulub lebih ala dinik. Gini, buat semuanya, kepada istri atau wanita dimanapun berada yang merasa suaminya tidak seperti lagi di masa awal-awalnya. Yang pertama-tama yang harus kita tegaskan, karena pernikahan itu adalah ibadah. Sekali lagi, adalah ibadah. Apapun yang terjadi di dalamnya adalah merupakan pahala yang sangat besar buat kita. Maka ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita,
jadikan itu adalah ujian rumah tangga. Jadi ya kepada istri, jadikan ini adalah ujian dari Allah buat sang istri menghadapi suami yang bermasalah ini. Kemudian yang kedua, ada baiknya mohon maaf, ingatkanlah suami akan kewajibannya. Ingatkanlah suami akan dalam hal mendidik kepada kami sebagai katanya, aku kan istrimu, didiklah kami, engkau adalah panutan kami, engkau adalah imam kami, imam kami. Artinya ingatkan dia akan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, bersabar dan memberi kesempatan. Sekali lagi, bersabar dan memberi kesempatan. Karena bisa jadi suami terjadi seperti ini karena faktor lingkungan atau faktor keadaan yang terjadi di saat itu. Jadi tetap berbaik sangka kepada suami. Yang paling penting adalah doakanlah suami agar mendapatkan hidayah dari Amin Allah ya Subhanahu Rabbal wa taala. Alamin. Tapi Ustadz pertanyaan selanjutnya. Oh, Tabe. alhamdulillah meluput tulisan namanya Mani. Iya. Dari Instagram @picacu _zstar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau nanya, aku punya teman, dia mau berhijrah. Kayak lagu Ustadz, aku Oh, iya. punya teman. Aku punya teman. Iya. Dia mau hijrah, artinya dengan istiqamah berhijab. Sudah mencoba untuk istiqamah, godaan selalu ada Ustadz. Hingga goyah imannya pada maksiat. Dan pada akhirnya lepas tutup hijabnya. Masih belum mantap. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Yang jawab Ustadz Sam. Subhanallah, tapi Baca juga itu. Pikachu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala namanya Pikachu ya. Jadi ternyata kita tuh manusia cuma menghantarkan pesan-pesan kebaikan. Kita tuh menghantarkan pesan-pesan dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, dan urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kok dia belum dapat hidayah, itu karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jangan berhenti untuk mengingatkan teman-teman kita. Jangan sampai teman kita itu berhijab gara-gara kita. Lalu suatu ketika nanti kita khianati teman kita, bisa jadi dia lepas hijabnya. Banyak pasangan suami istri, istrinya berhijab karena suaminya. Tiba-tiba suaminya melakukan kesalahan, dia lepas hijabnya. Kenapa? Karena dia pasang hijab karena suami, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menghantarkan kebaikan, insya Allah hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hujan, kita menyirami tanaman, kita nggak tahu tanaman yang mana yang akan tumbuh. Kita memberikan pesan dakwah, kita nggak tahu dakwah yang mana yang akan menyentuh hatinya. Terus dampingi dia, terus ingatkan dia dengan cara yang baik, bukan ngejudge. Kalau ada orang masih buka tutup, masih alhamdulillah, masih ada tutupnya. Daripada buka terus, jadi alhamdulillah kalau ada teman kita yang baru belajar, ya kita terus membimbing dan terus menemaninya. Tabe guruku, masih ada pertanyaan ini. Ya Agaro. Oh, pertanyaan tema aja loh Ustadz ini ya. Ya. Apakah benar ada lagi maksiat Ustadz yang bisa menghancurkan seluruh kenikmatan dunia? Kalau tadi sebagian-sebagian, kalau ini seluruhnya Ustadz. Seluruh kenikmatan yang ada di dunia akan hilang jikalau maksiat ini yang dilakukan. Naudzubillah. Maksiat apa saja itu? Mau tahu maksiat itu? Mau, Ustaz. Maksiat itu adalah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islami Tindak. Karena sebentar lagi saya akan bahas itu. Insya Allah. Jadi jamaah, ayo share kebaikan, kita ajak keluarga untuk nonton Islam Tindak supaya kita tetap bisa menikmati kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.